Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Faiza. Ini habis asar ya, menjelang maghrib ya. Masih agak lama sih. Ini persiapan untuk berbuka puasa. Nah, ini saya mau goreng tahu dulu. Ini tahu sisa kemarin ya. Waktu kehabisan LPG itu yang separuh sudah digoreng sampai setengah mateng ya. Kemudian ini sisanya baru saya goreng sekarang. Dan ini saya kasih garam. Tadi saya agak ragu-ragu sih apakah belum asin atau keasinan, nanti nggak tahu lah. Yang penting daripada nggak ada rasanya gitu. Ini saya goreng tahu dan udah selesai. Ini tahunya digoreng, makanya cuman ini aja tahunya. Karena yang separuh udah dimakan ya kemarin tuh. Nah, ini karena mau nyeplok telur, minyaknya kebanyakan, ini sebagian saya pindah di wajan yang lain. Nah, ini yang wajan yang baru itu saya kasih minyak dikit buat nyeplok telur. Soalnya kalau nyeplok telur tuh kalau minyaknya kebanyakan juga nggak enak juga, jadi ya secukupnya gitu. Nah, minyaknya sudah siap untuk nyeplok telur. Ini sambil saya atur besar kecilnya api. Udah cukup, saya ceplok telurnya. Nah, ini kayaknya masih kebesaran, saya kecilin lagi. Kalau kebesaran takutnya nanti meledos-meledos. Dan ini lengket ya teman-teman, nggak tahu nih kenapa, apa karena wajannya baru dicuci jadi dikasih minyak jadi lengket, nggak tahu kenapa nggak lengket gitu. Jadi saya sosrok-sosrokin. Nah, udah selesai ini nyeplok telurnya. Oke, kita angkat ya. Ini sengaja telurnya diceplok aja biar cepet, dan ngasih bumbunya juga paling cuman garam aja. Dan kalau misalnya didadar masih harus ngiris-ngiris bawang merah bawang putih lah, dikocok-kocok lah gitu. Jadi ini saya ceplok aja telurnya, sekalian juga cepet, juga ringkas juga, bumbunya cuman garam gitu teman-teman ya. Ini saya nyeplok telurnya 4 aja karena memang yang di rumah ada 4 orang, jadi Mas Jennya masih di Mangku Padi, jadi enggak di rumah. Oke, ini telur yang terakhir teman-teman ya, yang keempat. Nah, ini yang tadi sudah digoreng. Nah, ini terakhir yang keempat. Oke, lanjut masak sayurnya. Ini saya oseng bumbunya dulu. Jadi tadi sudah disiapkan bumbunya. Sayurnya ini sayur yang kemarin itu saya potong-potong, sudah saya potong-potongin ya. Cuman belum sempat kemasak kemarin karena LPG-nya habis. Ini sayur labu siam. Ya, lumayan saya suka sih. Labu siam di sini agak mahal dan agak susah dicari. Kalau di Trans ini kayaknya saya nggak pernah lihat ada orang tanam labu siam ya. Kalau baru saya ke kota, ke Tanjung Palas atau ke Tanjung Selor, baru saya nemu ada labu siam. Ini termasuk juga sayur kesukaan saya nih. Nah, biasanya saya santenin gitu, dioseng kasih santan gitu ya, enak lah, berasa sayur lodeh. Ini saya kasih air yang banyak karena ayah suka kuahnya yang banyak, jadi saya kasih air yang agak banyak biar nanti waktu berbuka puasa itu biar berasa seger gitu ya. Oke, ini sambil nunggu mateng sayurnya, saya rapi-rapikan ini yang berantakan di meja, saya bersihkan ya biar enak aja dilihat. Kalau berantakan juga males, ke dapur juga males, nanti makan jadi males.
Ini saya atur apinya. Oke, karena sudah mendidih baru saya kasih garam. Ini garamnya agak banyak soalnya ayah suka agak-agak asin gitu. Jadi kalau misalnya saya nyicipin gitu sudah pas gitu, saya tambahin lagi karena ayah biasanya kurang asin. Ini main kira-kira aja sih, biasanya saya kasih kalau ukuran airnya segitu berarti saya kasih garam berapa, saya kasih gula berapa. Ini kira-kira aja, jadi karena puasa ya ndak bisa nyicipin ya semuanya bumbunya, dikira-kira ya, diinget-inget yang kemarin-kemarin kalau masak itu takarannya berapa ya itu yang dipakai. Oke, ini masih nyampur-nyampur bumbunya ya sambil diaduk-aduk. Ini saya lagi cari santan kara teman-teman ya. Enak kalau pakai santan kara tuh simple gitu ya, kita nggak pakai belah-belah kelapa, bikin santannya mau diparut dulu. Nah ini tinggal sur aja gitu. Sebenarnya lebih sedap pakai santan yang kita parut kelapa, cuman prosesnya agak lama dan bikin capek ya kalau manual gitu. Beda di sini kalau beli kelapa soalnya ya yang utuh gitu, yang kayak kemarin itu nggak bisa yang langsung diparut atau langsung diperes gitu, nggak bisa. Nah ini pas masak kebetulan Diana sama ayah datang bawa es batu ya untuk berbuka puasa, pingin minum es katanya. Oke, ini saya siapkan tempat untuk sayurnya yang udah siap ditaruh. Nih sudah matang ya, siap dipindah ke wadah. Nah ini mau saya tuang ternyata agak susah, akhirnya saya ambil dulu sayurnya baru nanti saya tuang kuahnya gitu teman-teman. Sebenarnya kalau langsung dipindah ke wadah yang plastik ini kurang bagus ya teman-teman, cuman ya karena saya nggak punya wadah yang kaca jadi ya udahlah. Kalau dibiarkan di wajan ini proses pemanasannya nanti akan berlangsung terus, jadi harus dipindah agar proses pemanasannya itu terhenti gitu teman-teman. Jadi ya udahlah biarin aja karena yang punyanya wadah itu, jadi ya udah. Setelah masak selesai ini saya bersihkan nih lantainya dan juga bersih-bersih yang lain, dan ini saya siapkan untuk bikin minum ya. Tadi ini saya kasih gula, biasanya saya kasih takarannya gulanya kalau bikin teh itu 7 sendok. Kalau untuk oteko segini, ini karena dia udah ada serbuknya jadi saya kasih 4 sendok atau 5 sendok tadi ya, lupa. Nah ini dibeliin serbuk untuk rasa ini rasa itu kelapa muda ya. Jadi tadi nggak tahu ini siapa yang milih serbuknya, mungkin Adiana karena suka yang pink-pink ini kayaknya dia tuh. Jadi ini saya kasih air panas dulu teman-teman biar larut gitu ya. Kalau air dingin semua biasanya susah larutnya, jadi saya kasih air panas sedikit aja ya, secukupnya agar gula dan serbuknya itu larut dengan sempurna gitu ya. Baru nanti saya kasih air yang dingin, saya campur air dingin. Oke lanjut bersihin kamar teman-teman. Nah ini saya bersihkan kamar, ini saya rapi-rapikan dulu kasurnya yang berantakan. Ini biasanya banyak kotor-kotoran dari atas teman-teman, karena memang rumahnya atasnya tidak di plafon, jadi suka ada debu kotoran dari atas tuh turun ke bawah, jadi harus sering-sering dibersihkan gitu. Nggak terlalu sering sih, cuman pagi pas mau tidur aja gitu.
Lanjut saya sapu. Ini sore hari emang kalau nyapu ya 2 kali sehari, pagi sama mau malam gitu ya, biar nyaman aja. Nah ini banyak kabel-kabel ya, emang naruhnya di bawah sih, nggak dibikin meja di atas, tapi ngeri juga kalau dibikin meja di atas, nanti akinya jatuh. Nah, ini sambil bersih-bersih ngerapiin meja ya yang berantakan. Biasa adik Ana sukanya merantakin. Bersihin aja mejanya pakai sapu. Ada sini lagi disapu kamarnya. Ini lantainya juga, perlaknya juga robek-robek ya, belum bisa beli yang baru, jadi udah biarin aja, yang penting bersih gitu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki baru dibeliin perlak lantai yang baru biar kelihatan rapi, nggak kayak gini lantainya berlobang-berlobang. Itu ada lubang di depan pintu tuh, saya suka buangnya ke situ. Oke, lanjut di ruang tamu ya. Ini ruangnya ya apa, nggak cuman sebagai ruang tamu ya, dia juga ruang keluarga, ruang bermainnya adik Hana ya buat macem-macem lah gitu. Oke, masih lanjut bersih-bersih. Ini masih ya kelihatan terang teman-teman ya, kelihatan terang. Ini pada udah jam berapa ini, 5:30 ini. Oke, kalau udah bersih saya lanjut ini nyalain obat nyamuk teman-teman ya. Di sini pakai obat nyamuknya obat nyamuk bakar. Percuma kalau pakai obat nyamuk semprot ya, karena rumahnya berlubang, jadi nanti dia terbuang lebih cepat gitu ya. Banyak ventilasi, full AC pokoknya rumahnya kalau malam tuh dingin banget, jadi pakai tapi saya obat nyamuk bakar ini sampai sekitaran jam 9 tuh saya matikan, karena saya tidurnya pakai kelambu. Jadi ya ini sore hari aja, jadi kalau malam udah mati, nggak pakai obat nyamuk bakar, nggak pakai sudah, karena selain apa ya pakai kelambu, itu juga obat nyamuk bakar juga rawan ya, rawan karena rumahnya ini bahannya kayu gitu ya, ke apa lengah sedikit nah bisa kebakar gitu ya. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu di sini, di Transmigran sini ada yang karena obat nyamuk tuh rumahnya habis, itu ada gitu. Dan ini aki ya, udah kalau sore hari ini udah selesai ngecasnya ya. Ada yang tanya ngecasnya pakai apa, ini saya pakai panel surya ya, pakai tenaga surya, jadi saya taruh di luar panelnya. Nah ini akinya ada 2, yang ini yang warna biru untuk penerangan, yang merah itu biasanya untuk ngecas HP atau laptop. Ini belum saya nyalakan lampunya, cuman saya jepit satu aja biar nggak ketuker nanti waktu nyalain, udah agak-agak gelap waktu nyalain lampunya. Nah ini persiapannya mau malam, jadi saya rapikan bantal-bantalnya. Ini selimutnya ya, jadi kalau malam tuh mesti pakai selimut, kalau enggak dingin. Itu aja dindingnya kelihatan kan berlobang gitu, makanya saya bilang full AC. Nah siap semuanya untuk berbuka, tinggal menunggu waktu berbuka. Demikian video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.